Oke semuanya, welcome again. Jadi karena berhubungan hari ini aku ada kegiatan dan ya kita akan melihat potensi untuk closing weekly besok. Nah, jadi di sini ya aku mau lihat DXY atau DXY atau dolar ya. Di sini indeks dolar kalau kita lihat dari 4 jam ya ini marketnya tutup ya karena minggu. Ya dia mengalami sedikit penguatan, bukan mengalami sedikit penguatan, dan kalau dilihat dia sudah melakukan yang namanya adalah BO atau breakout dan juga sudah melakukan retest tepat di resist trendline-nya guys ya. Nah, jadi that's mean ini artinya bisa aja valid untuk bull flag-nya dan targetnya adalah menuju ke area sekitar ya 108 ke atas lah ya. Karena ini kan lumayan gede nih target rising wedge-nya ya, kurang lebih di sini. Ya, karena di sini ada SBR, support become resistance. Oke, nah kita coba garis di situ. Nah, jadi untuk Bitcoin jujur aku have no idea lagi karena benar-benar ini bukan bulan ini sih. Hari ini, minggu ini range trading itu kecil banget guys ya. Nah, jadi ada yang nanya, "Bang, ini kok koin-koin AI terbang lagi?" Nah, aku akan bahas nanti ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan untuk Bitcoin ya, kemarin udah hit TP2 dan aku masih short sampai sekarang. Ya, aku short dari 349 masih hold sampai sekarang ya. Kalau kita perhatikan kemarin mentok di TP2 di kurang lebih 339, jadi artinya kurang lebih 333 ya. Kemudian dia mantul lagi nih, sempat dia bikin higher lagi di 344. Kemudian dia turun lagi nih ya kan. Dia turun lagi, dia ngocok lagi di sini ke 339, naik lagi dia bikin high di sini 343, kemudian dia belum tahu mau kemana lagi. Nah, jujur ini benar-benar sideways yang ya bisa dibilang sideways down gitu ya. Karena kalau kita perhatikan dari 4 jamnya udah benar-benar masih di atas gitu kan. Nah, kemudian di daily-nya juga wah itu belum turun sama sekali guys. Ingat di sini fase distribusi itu memakan waktu yang cukup lama, enggak instan tiba-tiba langsung jebret turun, enggak, tapi dia bertahap kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah mapping plan aku masih sama. Aku masih tetap hold sampai invalid guys. Invalidnya berapa bang? Invalidnya ketika dia bikin higher lagi ya. Ingat dia bikin higher atau bukan cuma hit ya. Karena di sini ada yang kita sebut sebagai BSL atau buy side liquidity ya. Nah, ini adalah area BSL-nya. Nah, mungkin kalian yang trader SMC udah tahu ya. BSL guys. Nah, di sini adalah BSL atau buy side liquidity ya. Nah, misalnya orang di buy side ini adalah cenderung melakukan buy. Karena apa? Karena berpotensi breakout, padahal di sini adalah area fake outnya. Itu dia BSL. Nah, jadi di sini kalau aku perhatikan masih sideways dan ranging ya. Kita akan bahas Fed. Fed juga udah aku mention di grup ya. Udah gila banget, udah jauh di atas TP Max ya. Nah, ini plan aku kemarin, tapi sayangnya aku cuma sampai TP2 di sini ya. Aku udah harus melepasnya. Dan kalau kalian perhatikan Fed yang dulu ya udah gila banget terbangnya. Nah, aku udah mention ketika Fed itu baru aja melakukan breakout. Nah, ini guys ya. Nah, ini Fed itu kemarin harganya 0,2274 dan sekarang harganya 0,378. Jadi kurang lebih kenaikannya tuh gila banget kalau kita perhatikan ya. Di sini kurang lebih naiknya ya sekitar sempat ke ya 75%-an ya. 75%-an. Kenapa naiknya kayak gitu bang? Karena kalau kalian perhatikan dia udah sideways ranging dari akhir tahun ya. Dari sini lah ya. Kita bilang dia ranking turun terus ya. Konsisten turun ya. Kurang lebih 220 harian gitu. Jadi dia konsisten melakukan penurunan sejak hari tersebut. Bahkan lebih ya. Nah, harusnya sih dari sini nih guys, dia konsisten melakukan penurunan. Karena dia nggak bikin lower lagi. Jadi sekitar 233 hari dari sini ya kan. Dia melakukan penurunan, kemudian dia gagal membentuk higher baru dan mengakibatkan harga atau price action turun terus. Ya. Nah, aku udah mention dari kemarin. Nah, target untuk Fed berapa? Ya, target untuk Fed sebenarnya udah kena di dekat sekitar sini guys. Ya, karena itu adalah support daily dan juga, ini resist ya. Supply weekly dan juga supply monthly. Kayak gitu guys ya. Nah, jadi aku kemarin nggak belikan di spot gitu ya, tapi ya aku belikan di sini aja. Ini Fed, kemudian lagi di sini apa lagi ya? Di sini kita mau lihat AGIX ya. Nah, untuk AGIX jujur aku out of eyes ya. Nah, kalau AGIX kayaknya memang belum apa ya, belum bukan prepare sih. Nah, ini sempat kemarin aku melakukan long ya. Nah, aku sempat ngelong di sini kemarin ya, AGIX. Dan dia kemarin kalau nggak salah itu SL. Kemudian baru dia turun baru terbang gitu. Nah, untuk ini sebenarnya polanya itu kayak belum terlalu apa ya, belum terlalu
oke gitu. Nah kalau kita tarik juga tapi sebenarnya ada kemungkinan kemarin dia juga breakout guys. Oke, ternyata dia breakout juga ya. Nah kalau kita tarik dari sini trendline-nya dia melakukan breakout guys ya. Dia melakukan breakout. Ya sama sebenarnya dia melakukan breakout dan ini memang jujur kayaknya lebih cantik yang fat daripada yang AGX ya. Nah kalau ini kita lihat di sini adalah area akumulasinya. Kita kasih garis hijau ya, ini adalah daerah atau area akumulasi dan targetnya untuk sekarang ke berapa bang? Nah kalau kita lihat dari supply-nya terdekat yaitu di sini guys. Nah ini ada supply terdekatnya, jadi masih jauh. Apakah bisa di long ya? Aku sih nggak mau yang long di pucuk recent kayak gitu. Nah jadi ini adalah target yang sebagaimana mestinya dan seharusnya. Oke. Nah jadi bagi yang bilang wah ini kenapa terbang semua, ya memang karena udah chart patternnya udah nggak naik dan akhirnya terbreakout setelah sekian lama. Nah itulah dia the power of breakout gitu ya. Tapi untuk BTC sendiri dia nggak breakout sama sekali. Kemarin sebenarnya murni banget itu karena di XY dan juga APR gitu ya. Nah jadi nextnya bakal kemana ya kita tunggu aja besok closing weekly ya, closing weekly dan juga hari lusa hari Selasa itu adalah closing monthly dan kita akan melihat potensinya. Oke, kira-kira gitu aja sih ya aku mau sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, see you in the next video, bye bye.